terus menguat di tengah masyarakat, dan masyarakat pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap mereka. Apa tanggapan pihak kepolisian atas desakan masyarakat ini? Sudah sepatutnyakah mereka dibubarkan? Kami akan membahasnya bersama analis kebijakan media bidang Penmas Humas Polri, Kombes Polisi Sulistyo Pujo Raharjo, dan juga pakar hukum Nikolai Aprilindo. Selamat datang Pak Pujo, Pak Nikolai. Terima kasih sudah hadir di Special Report. Hari ini kita akan bahas soal ormas ini, Pak. Ya. Dan ini kan lagi trending topik nih ya, Pak ya. Dan kita pengen tahu juga sebenarnya sejauh mana ormas ini bisa berlaku di Indonesia, artinya behavior perilakunya harus seperti apa. Tapi sebelumnya Pak, kita akan dengarkan dulu apa atau kita lihat VT berikut ini mengenai pernyataan dari Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK soal ormas. Setuju melakukan pembubaran ormas-ormas yang nyata-nyata intoleran dan melanggar ketentuan undang-undang, apalagi sampai mengancam ideologi negara Pancasila. Itu setuju. Cuma problemnya sekarang ormas-ormas yang dianggap radikal itu dan disinyalir melakukan itu tidak terdaftar di kantor Kementerian Dalam Negeri maupun di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di kantor Kementerian Dalam Negeri itu adalah ormas-ormas yang tidak berbadan hukum, itu harus mendaftar ke sana. Tapi kalau berbadan hukum itu harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini di sana tidak ada. Misalnya Anda nyebut tuh ormas ini mau mengganti dasar negara gitu, mau dibubarkan gimana? Tidak ada SK-nya. Nah oleh sebab itu treatment kepada mereka ini tindakan hukum pidana. Tidak dibubarkan organisasinya karena yang mau dibubarkan tidak ada. Setiap ada tindakan konkret ditindak aja, dibuktikan di pengadilan bahwa itu merupakan langkah mungkin dalam tanda petik makar, ya. Makar itu ada di KUHP kan gitu, ada 30 pasal di KUHP itu tentang makar, bisa dipilihkan dari pasal-pasal itu. Nah itu yang aparat penegak hukumnya harus kokoh pada pendiriannya, masyarakat harus mendukung, tidak boleh ada lembaga negara dalam membuat keputusan apalagi penegakan hukum itu ditekan oleh kekuatan mobilisasi massa, itu tidak boleh. Kalau itu terjadi ya kita tidak ada gunanya bernegara ini, tidak ada gunanya membentuk aparat. Aparat itu diberi monopoli oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dalam keadaan normal dilarang. Misalnya nangkap orang, ya, memburu orang, bahkan juga mengintip orang gitu untuk jadi intel, itu kan? Itu diberikan oleh konstitusi untuk melakukan tindakan seperti itu. Diberi monopoli, bahkan juga diberi monopoli menggunakan senjata. Sejauh itu untuk keamanan negara, dan itu ada dasar hukumnya semua. Gitu ya. Oke Pak Nikolai, Pak Pujo, kita lihat Pak Mahfud mengatakan bahwa setuju untuk pembubaran ormas. Tanggapan Anda Pak, apakah Anda juga sama seperti Pak Mahfud MD? Jadi kita lihat dulu dasar hukum pembentukan ormas itu. Itu pertama ya. Dasar hukum pendirian atau pembentukan ormas kan Undang-Undang 17 tahun 2013. Itu jelas. Kemudian ada dasar dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 20, 21, 28, 28C, 28E, ayat 3 dan 28J tentang kebebasan berserikat dan sebagainya. Nah, untuk pembentukan ormas ini kan ada melalui beberapa tahap, khususnya lewat beberapa instansi, lebih khusus lagi ada Kemendagri maupun Kemenkumham. Ya. Nah, harusnya pada saat pembentukan ormas itu harus memperhatikan beberapa hal. Satu, mencermati dulu tentang pendirian atau pembentukan satu ormas itu. Pertama, siapa yang membentuk? Yang kedua, apa maksud dan tujuan pembentukannya dan apa dasar hukumnya? Yang ketiga, bila mana pembentukannya? Yang keempat, di mana ormas tersebut dibentuk? Yang kelima, bagaimana visi dan misi ormas tersebut, untuk kepentingan apa dan siapa? Yang keenam, mengapa perlu dibentuk ormas tersebut? Dan yang ketujuh, inisiatif apa dan siapa sehingga ormas tersebut perlu dibentuk? Oke. Ini harus kita cermati dulu. Kalau sudah terlanjur seperti ini? Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini ya, adalah tugas dan wewenang daripada satu lembaga, dalam hal ini Kemendagri sebagai pembina ormas. Dalam hal ini Kesbangpol untuk pembinaan ormas.
Itu udah kewajiban. Nah, artinya sekarang ini kan yang terjadi waktu di Bandung kemarin bahkan terjadi bentrokan seperti itu, ada ormas yang anarkistis juga atau mungkin ada bentrokan lah. Mungkin ada beberapa juga peristiwa-peristiwa sebelumnya dan itu siapa jadi yang harus bertanggung jawab bahwa oke lah saya nih yang harus turun dan bertanggung jawab karena ada bentrokan seperti ini. Ya justru itu tadi saya bilang, pembentukan ormas itu pertama sekali siapa yang membentuk ormas itu? Jadi orang itu yang harus bertanggung Dia harus bertanggung jawab tentang ormas itu. Siapa yang membentuk ormas itu? Ya kan? Yang kedua kan saya bilang, apa maksud dan tujuan pembentukan itu? Oke. Ya kan? Jadi gini, Di dalam undang-undang setelah ada dasar hukumnya ada. bahwa mengatur bahwa visi misinya atau ormas ini berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. betul. Azas ormas juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dan cita-citanya pun tidak bertentangan. Ini yang kuat sekali di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Betul. Jadi, Nah, di luar dari itu artinya harus beradab. bukan. Jadi gini loh. Untuk kita melihat apakah ormas ini masih layak atau tidak, kita kembali lagi pada saat pendaftaran ormas itu sesuai tidak dengan ketentuan pasal 15 sampai 19 Undang-Undang 13 nomor Undang-Undang 17 2013. Jadi kembali ke basisnya lagi ya, ke basis. dasarnya. Terus kemudian kita lihat ADART-nya. Berdasarkan pasal 1 Yungto pasal 35 Undang-Undang 17 tahun 2013. Kita lihat ADART-nya. Ya. Kemudian kita lihat ideologinya. Ideologi tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Baik, kita Sesuai sekarang pasal 2, sesuai pasal 2 sampai pasal 3 Undang-Undang 17 2013. Baik. Sementara dari saya. Kembali ke basis itu tadi. Pak Pujo bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau menurut saya tentu saja kita harus kembali pertama UUD 45 ya kan, di mana situ menyangkut kemerdekaan bersikap berkumpul ya, dijamin oleh undang-undang kan gitu. Nah, tentu saja kalau kita melihat itu kemudian kita juga harus melihat tentang Pancasila. Jikalau suatu ormas yang tadi disampaikan oleh Bang Nikolai itu melanggar ketentuan dari pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 17 2013, tentu saja kita harus melihat secara jeli apa saja pasal yang dilanggar, kan begitu. Kemudian apakah tahapan untuk membubarkan ini telah diikuti, kan begitu. Jadi tentu saja pihak-pihak yang terkait itu apakah Kemendagri ya kan dengan seluruh jaringannya, kemudian Kumham dengan seluruh perangkat sampai di bawah itu telah mencermati berbagai gerakan dan mengikuti undang. Tentu saja kalau memang dari yang terkait yang memberikan izin itu telah mencermati dan melakukan upaya tindakan sesuai dengan tatapan, tentu saja tidak ada masalah itu menurut saya. Begitu. Baik, tapi Pak begini, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu itu adalah peristiwa dianggap karena tidak adanya pembinaan atau pengayoman dan pendampingan ketika dua ormas yang berseberangan itu bentrokan seperti itu, sehingga dikatakan bahwa dari pihak kepolisian sendiri adanya pembiaran begitu oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan tersebut. Nah, apa tanggapan pihak kepolisian? Yang pertama tentu saja kita melihat mengapa dan apa dan sebab terjadinya suatu permasalahan. Yang pertama kan ini ada pemeriksaan ya, upaya atau tindakan hukum yang dilakukan kepolisian untuk memanggil dan memeriksa saudara Habib Rizik ya ke Polda Jabar. Kemudian yang menjadi masalah bahwa memang yang bersangkutan kan seharusnya kalau ada panggilan kepolisian itu tidak perlu lah ya kan kemudian membawa ribuan orang kan begitu, membawa ribuan massa. Kepolisian melihatnya itu sebagai suatu bentuk tekanan kepada pihak kepolisian atau sebagai suatu bentuk aspirasi pada saat itu sedang memberikan aspirasi gitu. Itu bisa dibaca pada dua sisi itu saja ya. Dari sisi kemerdekaan mengeluarkan pikiran di bawah 1998 itu saja benar. Tetapi kalau dari sisi lain karena memang bukan cuma ngomong aja, kalau datang itu kan ada tuntutan dan lain-lain, itu bisa juga memberikan pressure secara moral atau pada mental kepada kepolisian itu saja itu. Tetapi kita juga mencermati bahwa memang kasus ini kan banyak nih ya. Kasus dari FPI itu sejak beberapa waktu berselang memang banyak di beberapa wilayah ya.
Dan itu tentu saja kita harus mencermati satu persatu. Mana yang ada di sini, di mana. Ya, kami penasaran juga ingin bagaimana caranya sebenarnya mencermati itu ya, satu persatu untuk peristiwa bentrokan. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa. Special Report akan segera kembali dengan informasi lainnya tentunya dalam dialog ini. Sesaat saya ke Pak Pujo lagi nih, Pak Pujo. Ormas berkesan sekarang ini tindakannya seperti seenaknya begitu ya. Terus kemudian akhirnya terjadilah bentrokan. Apa karena ormas melihat penegakan hukum saat ini tuh lemah begitu atau bagaimana? Tidak ada sanksi yang tegas begitu. Sebetulnya kepolisian ini berdiri pada 3 kaki, filsafat 3 kaki. Yang pertama bahwa kepolisian melakukan upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian kepolisian melakukan perlindungan, pengayoman, damai masyarakat, dan kepolisian melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu upaya terakhir, ya kan, last resort jika upaya-upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan perlindungan pengayoman itu tidak bisa dilaksanakan. Antisipatif termasuk dalam upaya tersebut? Iya, tentu saja akan memelihara itulah berbagai upaya preemptif dan preventif atau antisipatif yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan itu menjadi core terbesar daripada kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi kalau selama ini polisi telah berusaha secara maksimal, antara lain program 1 Babinmas, Babin Kantimas, 1 desa. Intinya adalah bahwa kita berusaha memperbesar tenaga kita, kekuatan kita pada porsi yang sebenarnya, di mana untuk apa yang Kantimas itu menjadi upaya atau pencegahan preemptif dan preventif itu menjadi upaya terbesar kita. Baik, dan untuk apa yang sudah terjadi itu Pak, apakah bisa diterapkan sanksi-sanksi? Karena kalau dilihat kelihatannya sanksi-sanksi ini sulit sekali untuk diterapkan dan prosesnya begitu panjang dan jadinya ribet begitu. Nah, jadi memang kalau kita negara hukum ya, itu proses itu memang harus sesuai dengan tatapan, tidak ada proses itu langsung lompat begitu ya. Jadi dari SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi kalau memang tahapan harus diikuti dari upaya memberikan teguran administratif dulu, ya kita lakukan teguran administratif. Apakah tahapan ini telah diikuti, dan itu tentu saja menjadi kewenangan dari pihak-pihak yang berwenang masing-masing. Baik, kalau ke Pak Nikolai, Pak, itu untuk sanksi hukum kepada ormas yang anarkis, apakah serumit itu? Tahapan-tahapannya panjang sehingga akhirnya terkesan bahwa aparat negara tidak tegas begitu. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi dulu anarkis atau tidak anarkis ya. Kita harus melihat dulu struktur hukumnya. Kita melihat dulu dasar hukumnya. Ormas itu bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis, atau bersifat apa? Itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2013. Kita lihat penjabaran di situ dulu. Kemudian ormas itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Sesuai ketentuan pasal 10 sampai pasal 14 Undang-Undang 17 tahun 2013. Perbedaannya di mana nanti? Nah, nantinya pada saat penjatuhan sanksi. Itu perbedaannya pada saat nanti siapa yang berhak dan berkewajiban mengawasi ormas itu. Itu satu. Yang kedua, kalau mengenai larangan dan sanksi itu sudah jelas dalam pasal 59 sampai pasal Yungto pasal 60 sampai 17 Undang-Undang 13 tahun 2000 Undang-Undang 17 tahun 2013. Di dalam pasal-pasal itu sudah jelas. Memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Pujo itu, tahapan-tahapan untuk pembubaran suatu ormas itu tidak mudah. Itu harus melalui beberapa tahapan administrasi. Tapi Anda melihatnya kepolisian sudah tegas belum sampai saat ini? Kalau saya melihat polisi ini jadi dilematis. Seperti apa maksudnya? Kenapa saya bilang dilematis? Di satu sisi penegakan hukum kepolisian ini kan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang hukum pidana. Tapi di sisi lain ada ketentuan peraturan pembentukan ormas, undang-undang ormas. Nah, ini ada dua sisi di sini, di mana masing-masing institusi, baik Kemendagri maupun kepolisian, ini sama-sama mempunyai suatu kewajiban di sini. Tetapi kewajiban yang lebih berat itu ada pada Kemendagri, karena dia sebagai pembina ormas. Oke. Tapi adanya seharusnya pihak Kemendagri dalam hal ini Kesbangpol sedini mungkin itu mendeteksi, membina
daripada ormas itu. Oke, tapi bicara soal membina, Sebentar. di situ ada petinggi Polri yang juga dikatakan menjadi pembina untuk sebuah ormas yang cukup besar ini, yang kemarin juga sempat bentrok. Ini menurut Anda itu seperti apa? Kita nafikan dulu tentang itu ya. Kita bicara masalah ormas secara general dulu ya. Ormas secara general. Jadi fungsi pembinaan itu sebenarnya ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan pada Polri, bukan pada Polri, pembinaan suatu ormas loh. Berarti penempatan Polri pada saat itu sebagai pembina daripada ormas tersebut itu melanggar hukum atau tidak? Nah, sebentar kita lihat ormas itu berbentuk apa? Yayasan atau LSM? Kalau Jadi yayasan ormasnya bagaimana, LSM bagaimana? Jadi ormasnya ada 3 bentuk ya, ada 3 bentuk, tapi bukan OTB ya, bukan organisasi tanpa bentuk ya. Ormasnya ada ormas dalam arti ormas yang sebenarnya, ormas dalam bentuk yayasan, dan ormas dalam bentuk LSM. Nah, yang terjadi ketika di Bandung itu kan ada ormas dalam bentuk LSM. Ya kan? Nah, untuk LSM ini kan dibentuk berdasarkan pasal 1663 sampai 1664 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang Ormas yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dan badan hukumnya berdasarkan Stablat 1870 Nomor 64 Undang-Undang 16 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004. Nah, di situ LSM ya dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan pembina. Tidak boleh ada jalinan di situ dengan pembina, yaitu dengan adalah pembina yang disebut di sini adalah Kemendagri begitu. Ya, betul. Kemendagri, entahkah itu ormas itu atau LSM itu mempunyai afiliasi dengan Kemendagri atau dengan kepolisian, itu tapi tidak boleh. Dia tidak boleh ada jalinan di situ. Tanggapan Anda Pak? Sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, ini yang kita harus perdalam dan menjadi dilematis bagi tubuh kepolisian kalau saya melihat ini. Bagaimana Pak? Dilematis. Jadi begini, mungkin kita perlu cermati lagi itu bunyi pasal tadi, ya. Itu mungkin bisa dibaca ulang Pak Ani. Ya. Pasal 38 Undang-Undang 28 tahun 2004. Yayasan dalam hal ini, LSM masuk dalam yayasan ya, dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja di yayasan. Nah, ini jadi kalau di situ yang disebut pembina sesuai dengan Undang-Undang Keormasan tadi, Undang-Undang 17 2013. Undang-Undang 38 tahun Undang-Undang 28 tahun 2004 mengenai LSM. Ya, tentang LSM itu kalau saya mencermati bahwa itu kan ada tadi Kemendagri, ada dari Kumham, ya kan itu. Itu dari Kemendagri Kumham tidak mungkin langsung menjadi pembina daripada ormas, kan begitu. Tetapi kalau seorang public figure, ya kan, dikarenakan jabatannya, apakah mungkin bupati, ya, apakah TNI, figur TNI atau figur polisi, saya kira itu tidak melanggar dari pasal tadi. Dasar hukumnya karena pasal tadi kan pembina. Pembina itu pembina langsung sesuai dengan undang-undang keormasan, kan begitu. Nah, kalau yang kita kan kepolisian ini kan tidak menjadi pembina undang-undang keormasan begitu. Oleh karena itu, ormas jika dibiarkan tidak ada yang mengendalikan, ya, tidak ada yang menjadi pembina situ, tentu saja bisa menjadi suatu permasalahan tersendiri. Karena apa? Rata-rata dulu ormas itu, kalau kita melihat sejarah terbentuknya ormas itu adalah suatu organisasi dulu, organisasi yang liar, banyak organisasi liar, sudah jumlahnya banyak, kemudian bikin masalah dulu, kan begitu masalah, kemudian dari kepolisian atau Pemda melihat ini bisa dilakukan pembinaan akan menjadi suatu organisasi yang baik. Banyak kejadian dari rekan-rekan maupun kawan-kawan saya, umpamanya ada perkumpulan motor, motor udah jumlahnya 2000 orang, kan begitu. Kalau dibiarkan jadi, itu nanti jadi permanen. Harus ada yang mengawasi, harus ada yang meluruskan bahwa kita harus kamu kalau dan harus dari aparat. Aparat itu kan sangat luas. Bisa polisi, bisa TNI, bisa Pemda dan lain-lain.
Kan begitu. Artinya Kalau yang mempunyai kuasa di situ untuk bisa mengendalikan, oh kamu harus bikin Baik. ADART, kamu harus mendaftarkan dan lain-lain. Nah, ini kamu harus berdasarkan Pancasila. Supaya Kamu harus sesuai tidak, lah, ya, undang-undang kamu tidak seperti boleh itu ya. menjadi preman, bukan ini harus nasionalisme dan lain-lain. Ini harus ada yang mewadahi dan ini Baik. menjadi kewajiban kita bersama. Dan biasanya orang memiliki power, ya, in power itu biasanya Yang melihat ini bisa lebih bisa mengendalikan mengendalikan gitu ya. karena memiliki Baik, Pak. wibawa itu, begitu. Oke, kita akan lanjut dialog kita ini Pak Nikolai juga, tapi akan jeda dulu. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report. Anda masih bersama kami di Special Report dan kami masih terus berbincang-bincang seputar ormas. Sekali lagi sekarang ke Pak Pujo nih Pak. Pemerintah dianggap ini secara diam-diam ini membentuk sebuah ormas tandingan untuk membenturkan rakyat. Ini berkaca dari masa lalu bahwa adanya pembentukan PAM Swakarsa dan juga milisi pro Indonesianya Yuriko Guterres yang kemudian supaya ada ada pengendalian dengan cara seperti itu. Ini benar nggak ini terjadi? Oh, tidak. Jadi kita yang pertama, kalau kita sebagai masyarakat yang pertama cara berpikirnya kita harus secara logis ya. Jadi banyak berbagai ormas itu dulu dibentuk karena memang udah jadi dulu ormas itu kan begitu. Kayak salah satu ormas di Jawa Barat yang kemarin bermasalah itu. Dulu karena udah besar sekali. Udah besar, salah satu pejabat kita melihat itu bahwa harus ada yang menghandle, kan begitu. Harus ada yang mewadahi, harus ada yang meluruskan, membentuk agar ormas ini benar cara berorganisasinya, kan begitu. Kalau jumlah besar, kemudian cara preman, kemudian merusak kiri kanan, ini kan kita semua yang jadi penyakit lah. Jadi harus ada pembinanya, dan itu sudah lama sekali. Begitu juga saya yakin salah satu ormas yang dulu dibentuk di Jakarta itu sudah lama. Mungkin adalah sekitar 10 atau 12 tahun lalu sudah terbentuk. Dan itu proses yang panjang, ya, begitu besar sekali. Dan itu tidak bisa kita nyatakan bahwa karena ada kepentingan taktis yang langsung, karena memang sudah dibentuk dulu jauh sebelum ada berbagai masalah. Baik, Pak Nikolai, kalau tanggapan Anda? Saya hanya mau melihat bahwa masalah pembentukan ormas tersebut ya, apakah ormas itu dibentuk untuk kepentingan pendidikan atau kebudayaan, sah-sah saja, keagamaan, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, atau bergerak di bidang partisipasi masyarakat untuk keamanan ketertiban, Untuk keamanan dan ketertiban. dan atau untuk pertahanan negara. Tadi kan Anda sebut tentang adanya seperti yang di Yuriko Guterres, yang di tim-tim dulu kan, ya itu kan partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Sah-sah saja selama ormas ini dalam koridor hukum dan selama tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada. Yang ada saat ini menurut Anda, banyakkah yang sudah di luar dari koridor hukum? Kalau saya melihat mereka masih tetap pada koridor hukum tetapi melenceng daripada visi misi. Artinya apakah visi misi mereka atau visi misi sesuai dengan undang-undang dasar, Visi undang-undang misi pembentukan ormas dan visi misi sesuai ADART mereka. Ini banyak yang melenceng ormas-ormas sekarang ini. Sehingga Akibatnya? Akibatnya akan menjadi seperti ini. Akibatnya menjadi ormas yang anarkis. Ya kan? Karena apa? Pertama, dalam hal ini Kemendagri itu lengah dalam pembinaan, kalau saya bilang. Kurang. Pembinaan ada tapi kurang. Seharusnya seperti apa? Jadi sesuai dengan ketentuan itu kan yang berhak mengawasi. Nah ini kan ada kata mengawasi. Apakah Kemendagri harus menurunkan orang-orangnya untuk terus mengawasi dan membina, menjaga hubungan begitu? Lah di Kemendagri itu kan ada nama Kesbangpol. Kesbangpol itu dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten ada. Jadi lebih kepada Kemendagri melakukan pembiaran justru? Atau Bukan bagaimana? pembiaran tapi kurang pembinaan. Kurang ini bagaimana terjemahannya? Jadi gini loh. Salah satu ormas misalnya, ada salah satu ormas yang bertindak mungkin tidak sesuai dengan ADART atau visi misinya. Harusnya Kesbangpol itu langsung memanggil pimpinan ormasnya. Ini ormas kamu mau bawa kemana? Visi misimu begini, ADART-mu begini. Dipanggil. Menurut Anda sekarang mereka lebih bagaimana? Apakah mereka bisa memanggil seperti itu, seperti ada kekuasaan untuk itu, atau malah justru kalah? Kemendagri kan gitu, ada kekuasaan sebagai pemerintah. Iya, jadi posisinya sekarang seperti bagaimana? Jadi posisinya apakah ormas jadi lebih kuat daripada Bukan. Ormas itu tidak mungkin akan kuat, ya, kalau pengawasan melekat atau pengawasan atau pembinaan melekat. Dia tidak mungkin akan menjadi kuat dan sewenang-wenang
kalau pihak pengawas atau pembina itu melekat. Ibarat orang tua kita dibiarkan begitu saja kan, kita akan jadi liar tanpa diawasi oleh orang tua kita. Baik, jadi Itu sebenarnya ini analoginya karena begitu. dari Kemendagri sendiri tidak memberikan perhatian khusus itu ya? Bukan memberikan perhatian khusus, kurang pembinaan. Kurang pembinaan tadi. Itu Tanggapan saja. dari kepolisian bagaimana? Nah, jadi begini, tentu saja kalau sejak awal ya ormas itu kok dibentuk kalau memang terdaftar di Kemendagri atau di Kumham, itu tentu saja saya yakin visi misi awalnya maupun ADART-nya benar, kan begitu? Maksudnya sesuai dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan sila 1, sila 2, 3 maupun sampai sila 5. Begitu juga tidak bertentangan dengan berbagai pasal di UUD 45. Tetapi tentu saja kita perlu melihat apakah ormas-ormas yang dulu bentuk itu kemudian sudah melenceng visi misinya dan memang dilakukan perubahan visi misi itu. Kita cek ulang, benar enggak visi misinya? Apa cek ulang saja itu cukup? Ya, tentu saja salah satu prasyarat itu untuk melihat visi misi, kemudian ADART udah kalau berubah, berarti memang memiliki visi misi yang berbeda dari sejak awal pembentukan dan itu Harus dibubarkan. Nah, itu proses Atau harus tadi, dibina dulu, diberi surat harus ada, peringatan, ya harus ada yang membina dan langsung Tahapan-tahapan. tahapan dulu. Mengapa Oke. kamu sudah berubah dari visi misi kamu? Kan begitu. Baik. Mengapa kamu melakukan kegiatan kok begini? Baik. Kan visi misi kamu seperti ini. Apa kamu udah rubah? Cek ulang. Benar Cek nggak? ulang Karena dan yang terdaftar lakukan biasanya kalau tindakan tapi ya. terdaftar di Ya. Kumham, di Kemendagri tentu saja yang awalnya dibentuk begitu Itu yang dirubah, diperiksa. ya. Ya berubah dicek lagi ke markasnya udah berubah nggak, ditanya ke anggota, tertanya ke di kabupatennya, di provinsi Panjang juga berubah. jadi Ya urusan. memang itu proses. Baik. Makanya tadi Bang Untuk ini ADART-nya melakukan segala bahwa harus di- kita proses panjang kayak gitu loh. Baik Pak Pujo, terima Ini kasih sebentar, banyak nih Pak satu hal ya, Nikolai. ini supaya pembicaraan masyarakat ya. Oke, singkat saja Pak. Singkat Waktu sekali kita ini. sudah Ya, habis jadi waktu, ya. untuk pemberdayaan ormas ini di pasal 40 ya Undang-Undang 17 tahun 2013, pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Ini kuncinya. Itu kuncinya. Baik, pemerintah bertanggung jawab juga Bertanggung untuk itu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Nikolai sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Terima kasih Pujo. Bang David. Terima kasih banyak. Ya, pemirsa, perbincangan mengenai ormas ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam special report. Saya David Silahi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Membina, Sebentar. di situ ada petinggi Polri yang juga dikatakan menjadi pembina untuk sebuah ormas yang cukup besar ini, Ya. yang kemarin juga sempat bentrok. Kita Ini menurut Anda itu seperti apa? Kita nafikan dulu tentang itu ya. Kita nafikan dulu. Kita bicara masalah ormas secara general dulu ya. Ormas secara general. Jadi fungsi pembinaan itu sebenarnya ada di Kementerian Dalam Negeri, Jadi bukan pada bukan pada kepolisian. Polri, bukan pada Polri. Pembinaan suatu ormas loh. Berarti penempatan Polri pada saat itu sebagai pembina daripada ormas tersebut itu melanggar hukum atau Nah, tidak? sebentar kita lihat ormas itu berbentuk apa? Yayasan atau LSM? Kalau jadi yayasan ormas bagaimana, itu LSM bagaimana? Jadi ormas itu ada 3 bentuk ya. Ada 3 bentuk, tapi bukan OTB ya, bukan organisasi tanpa bentuk ya. Ormas ini ada ormas dalam arti ormas yang sebenarnya, ormas dalam bentuk yayasan, dan ormas dalam bentuk LSM. Nah, yang terjadi ketika di Bandung itu kan ada ormas dalam bentuk LSM, ya kan? Nah, untuk LSM ini kan dibentuk berdasarkan pasal 1663 sampai 1664 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 tentang Ormas yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, dan badan hukumnya berdasarkan Stablat 1870 Nomor 64 Undang-Undang 16 Tahun 2001 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang 28 Tahun 2004. Nah, di situ LSM ya dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan pembina. Tidak boleh ada jalinan di situ. Dengan pembina, yaitu Dengan adalah pembinanya. pembina yang disebut di sini adalah Kemendagri begitu. Ya, betul. Kemendagri entahkah itu ormas itu atau LSM itu mempunyai afiliasi dengan Kemendagri atau dengan kepolisian, Itu tapi tidak boleh. Dia tidak boleh ada jalinan di situ. Tanggapan Anda Pak Pujo? Sehingga Gimana, Pak? tidak terjadi konflik kepentingan. Nah, ini yang kita harus perdalam dan menjadi dilematis bagi tubuh kepolisian kalau saya melihat ini. Baik. Bagaimana Pak Menjadi Pujo? dilematis. Jadi begini, mungkin kita perlu cermati lagi itu bunyi pasal tadi ya. Nah, itu
mungkin bisa dibaca ulang Pak Ani. Ya, pasal 38 Undang-Undang 28 tahun 2004. Yayasan dalam hal ini, LSM masuk dalam yayasan ya, dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan pembina, pengurus atau pengawas yayasan atau seorang yang bekerja di yayasan. Nah, ini jadi kalau di situ yang disebut pembina sesuai dengan Undang-Undang Keormasan tadi, Undang-Undang 17 2013. Undang-Undang 38 tahun Undang-Undang 28 tahun 2004 mengenai LSM. Ya, tentang LSM itu kalau saya mencermati bahwa itu kan ada tadi Kemendagri, ada dari Kumham, ya kan itu. Itu dari Kemendagri Kumham tidak mungkin langsung menjadi pembina daripada ormas, kan begitu. Tetapi kalau seorang public figure, ya kan, dikarenakan jabatannya, apakah mungkin bupati, ya, apakah TNI, figur TNI atau figur polisi, saya kira itu tidak melanggar dari pasal tadi. Dasar hukumnya karena pasal tadi kan pembina. Pembina itu pembina langsung sesuai dengan Undang-Undang Keormasan, kan begitu. Nah, kalau yang kita kan kepolisian ini kan tidak menjadi pembina Undang-Undang Keormasan, begitu. Oleh karena itu, ormas jika dibiarkan tidak ada yang mengendalikan, ya, tidak ada yang menjadi pembina situ, tentu saja bisa menjadi suatu permasalahan tersendiri. Karena apa? Rata-rata dulu ormas itu, kalau kita melihat sejarah terbentuknya ormas itu adalah suatu organisasi dulu, organisasi yang liar, banyak organisasi liar, sudah jumlahnya banyak, kemudian bikin masalah dulu, kan begitu masalah, kemudian dari kepolisian atau Pemda melihat ini bisa dilakukan pembinaan agar menjadi suatu organisasi yang baik. Banyak kejadian dari rekan-rekan maupun kawan-kawan saya, umpamanya ada perkumpulan motor, permotor udah jumlahnya 2000 orang, kan begitu. Kalau dibiarkan jadi, itu nanti jadi harus premanin. Harus ada yang mengawasi, harus ada yang meluruskan bahwa kita harus kamu kalau dan harus dari aparat. Aparat itu kan sangat luas. Bisa polisi, bisa TNI, bisa Pemda dan lain-lain. Kan begitu. Kalau yang mempunyai kuasa di situ untuk mengendalikan, kamu harus bikin ADART, kamu harus mendaftarkan dan lain-lain. Nah, ini kamu harus berdasarkan Pancasila. Kamu tidak boleh menjadi preman, bukan ini harus nasionalisme dan lain-lain. Ini harus ada yang mewadai, dan ini menjadi kewajiban kita bersama. Dan biasanya orang memiliki power, in power itu biasanya melihat ini bisa mengendalikan karena memiliki wibawa itu, begitu. Oke, kita akan lanjut dialog kita ini Pak Nikolai juga, tapi akan jeda dulu. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report. Anda masih bersama kami di Special Report dan kami masih terus berbincang-bincang seputar ormas. Sekali lagi sekarang ke Pak Pujo nih Pak. Pemerintah dianggap ini secara diam-diam ini membentuk sebuah ormas tandingan untuk membenturkan rakyat. Ini berkaca dari masa lalu bahwa adanya pembentukan PAM Swakarsa dan juga milisi pro Indonesianya Yuriko Guterres yang kemudian supaya ada ada pengendalian dengan cara seperti itu. Ini benar nggak ini terjadi? Tidak. Jadi kita yang pertama, kalau kita sebagai masyarakat, yang pertama cara berpikirnya kita harus secara logis ya. Jadi banyak berbagai ormas itu dulu dibentuk karena memang udah jadi dulu ormas itu, kan begitu. Kayak salah satu ormas di Jawa Barat yang kemarin bermasalah itu, dulu karena udah besar sekali. Udah besar, salah satu pejabat kita melihat itu bahwa harus ada yang menghandle, kan begitu. Harus ada yang mewadai, harus ada yang meluruskan, membentuk agar ormas ini benar cara berorganisasinya, kan begitu. Kalau jumlah besar, kemudian cara preman, kemudian merusak kiri kanan, ini kan kita semua yang jadi penyakit lah. Jadi harus ada membinanya, dan itu sudah lama sekali. Begitu juga saya yakin salah satu ormas yang dulu dibentuk di Jakarta itu sudah lama. Mungkin adalah sekitar 10 atau 12 tahun lalu sudah terbentuk. Dan itu proses yang panjang, begitu besar sekali. Dan itu tidak bisa kita nyatakan bahwa karena ada kepentingan taktis yang langsung, karena memang sudah dibentuk dulu jauh sebelum ada berbagai masalah. Baik, Pak Nikolai, kalau tanggapan Anda?
Saya hanya mau melihat bahwa masalah pembentukan ormas tersebut ya, apakah ormas itu dibentuk untuk kepentingan pendidikan atau kebudayaan, sah-sah saja, keagamaan, sosial kemasyarakatan, politik, ekonomi, atau bergerak di bidang partisipasi masyarakat untuk keamanan ketertiban, Untuk keamanan dan ketertiban. dan atau untuk pertahanan negara. Tadi kan Anda sebut tentang adanya seperti yang di Enrique Guterres, yang di tim-tim dulu kan. Ya, itu kan partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Sah-sah saja selama ormas ini dalam koridor hukum. Dan selama tunduk pada aturan perundang-undangan yang ada. Yang ada saat ini menurut Anda, banyakkah yang sudah di luar dari koridor hukum? Kalau saya melihat, mereka masih tetap pada koridor hukum, tetapi melenceng daripada visi misi. Artinya apakah visi misi mereka atau visi misi sesuai dengan undang-undang dasar, Visi undang-undang misi pembentukan ormas dan visi misi sesuai AD/ART mereka. Ini banyak yang melenceng ormas-ormas sekarang ini. Sehingga Akibatnya? Ya, Akibatnya akan menjadi seperti ini. akibatnya menjadi ormas yang anarkis. Ya kan? Karena apa? Pertama, dalam hal ini Kemendagri itu lengah dalam pembinaan, kalau saya bilang. Kurang. Pembinaan ada tapi kurang. Terkadang, Seharusnya seperti apa? jadi sesuai dengan ketentuan itu kan yang berhak mengawasi. Nah, ini kan ada kata mengawasi. Apakah Kemendagri harus menurunkan orang-orangnya untuk terus mengawasi dan membina, menjaga hubungan begitu? Lah di Kemendagri itu kan ada nama Kesbangpol. Kesbangpol itu dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten ada. Jadi lebih kepada Kemendagri melakukan pembiaran justru? Atau Bukan bagaimana? pembiaran tapi kurang pembinaan. Kurang ini bagaimana terjemahannya? Jadi gini loh. Salah satu ormas misalnya, ada salah satu ormas yang bertindak mungkin tidak sesuai dengan AD/ART atau visi misinya. Harusnya Kesbangpol itu langsung memanggil pimpinan ormasnya. Ini ormas kamu mau bawa kemana? Visi misimu begini, AD/ART-mu begini. Dipanggil. Menurut Anda sekarang mereka lebih bagaimana? Apakah mereka bisa memanggil seperti itu, seperti ada kekuasaan untuk itu, atau malah justru kalah? Kemendagri kan gitu, ada kekuasaan sebagai pemerintah. Iya, jadi posisinya sekarang seperti bagaimana? Jadi posisinya Apakah ormas jadi lebih kuat daripada bukan. Kesbangpol? Ormas itu tidak mungkin akan kuat ya kalau pengawasan melekat atau pengawasan atau pembinaan melekat. Dia tidak mungkin akan menjadi kuat dan sewenang-wenang kalau pihak pengawas atau pembina itu melekat. Nih, ya, kasus dari FPI itu sejak beberapa waktu berselang memang banyak di wilayah ya. Dan itu tentu saja kita harus mencermati satu persatu. Mana yang ada di sini, di mana. Ya, kami penasaran juga ingin bagaimana caranya sebenarnya mencermati itu ya, satu persatu untuk peristiwa bentrokan. Tapi kita akan jeda dulu, pemirsa. Special Report akan segera kembali dengan informasi lainnya tentunya dalam dialog ini. Sesaat saya ke Pak Pujo lagi nih, Pak Pujo. Ormas berkesan sekarang ini tindakannya seperti seenaknya begitu ya. Terus kemudian akhirnya terjadilah bentrokan. Apakah apa karena ormas melihat penegakan hukum saat ini tuh lemah begitu atau bagaimana? Tidak ada sanksi yang tegas begitu. Sebetulnya kepolisian ini berdiri pada 3 kaki, filsafat 3 kaki. Yang pertama bahwa kepolisian melakukan upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Kemudian kepolisian melakukan perlindungan, pengayoman, damai masyarakat, dan kepolisian melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum itu upaya terakhir, ya kan, last resort jika upaya-upaya pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan perlindungan pengayoman itu tidak bisa dilaksanakan. Antisipatif termasuk dalam upaya tersebut? Iya, tentu saja akan memelihara itulah berbagai upaya preemptif dan preventif atau antisipatif yang harus dilakukan secara terus-menerus, dan itu menjadi core terbesar daripada kepolisian negara Republik Indonesia. Jadi kalau selama ini polisi telah berusaha secara maksimal, antara lain program 1 Babinmas, Babin Kantimas, 1 desa. Intinya adalah bahwa kita berusaha memperbesar tenaga kita, kekuatan kita pada porsi yang sebenarnya, di mana untuk apa yang Kamtimas itu menjadi upaya atau pencegahan preemptif dan preventif itu menjadi upaya terbesar kita. Baik, dan untuk apa yang sudah terjadi itu Pak, apakah bisa diterapkan sanksi-sanksi? Karena kalau dilihat kelihatannya sanksi-sanksi ini sulit sekali untuk diterapkan dan prosesnya begitu panjang dan jadinya ribet begitu. Nah, jadi memang kalau kita negara hukum ya, itu proses itu memang harus sesuai dengan tatapan. Tidak ada
proses itu langsung lompat begitu ya. Jadi dari SD, SMP, SMA seperti itu. Jadi kalau memang tahapan harus diikuti dari upaya memberikan teguran administratif dulu, ya kita lakukan teguran administratif. Apakah tahap ini telah diikuti, dan itu tentu saja menjadi kewenangan dari pihak-pihak yang bernama masing-masing. Baik, kalau ke Pak Nikolai, Pak, itu untuk sanksi hukum kepada ormas yang anarkis, apakah serumit itu? Tahapan-tahapannya panjang, sehingga akhirnya terkesan bahwa aparat negara tidak tegas begitu. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi dulu anarkis atau tidak anarkis ya. Kita harus melihat dulu struktur hukumnya. Kita melihat dulu dasar hukumnya. Ormas itu bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis, atau bersifat apa? Itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang 17 tahun 2013. Kita lihat penjabaran di situ dulu. Kemudian ormas itu berbadan hukum atau tidak berbadan hukum? Sesuai ketentuan pasal 10 sampai pasal 14 Undang-Undang 17 tahun 2013. Perbedaannya di mana nanti? Nah, nantinya pada saat penjatuhan sanksi. Itu perbedaannya pada saat nanti siapa yang berhak dan berkewajiban mengawasi ormas itu. Itu satu. Yang kedua, kalau mengenai larangan dan sanksi itu sudah jelas dalam pasal 59 sampai pasal Yungto pasal 60 sampai 17 Undang-Undang 13 tahun 2000 Undang-Undang 17 tahun 2013. Di dalam pasal-pasal itu sudah jelas. Memang tadi seperti dikatakan oleh Pak Pujo itu, tahapan-tahapan untuk pembubaran suatu ormas itu tidak mudah. Itu harus melalui beberapa tahapan administrasi. Tapi Anda melihatnya kepolisian sudah tegas belum sampai saat ini? Kalau saya melihat polisi ini jadi dilematis. Seperti apa maksudnya? Kenapa saya bilang dilematis? Di satu sisi penegakan hukum kepolisian ini kan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang hukum pidana. Tapi di sisi lain ada ketentuan peraturan pembentukan ormas, undang-undang ormas. Nah, ini ada dua sisi di sini, di mana masing-masing institusi, baik Kemendagri maupun kepolisian, ini sama-sama mempunyai suatu kewajiban di sini. Tetapi kewajiban yang lebih berat itu ada pada Kemendagri, karena dia sebagai pembina ormas. Oke, tapi adanya seharusnya pihak Kemendagri dalam hal ini Kesbangpol sedini mungkin itu mendeteksi, membina daripada ormas itu. Oke, tapi bicara soal terus menguat di tengah masyarakat, dan masyarakat pun meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bersikap tegas terhadap mereka. Apa tanggapan pihak kepolisian atas desakan masyarakat ini? Sudah sepatutnyakah mereka dibubarkan? Kami akan membahasnya bersama analis kebijakan media bidang Penmas Humas Polri, Kombes Polisi Sulistyo Pujo Raharjo, dan juga pakar hukum Nikolai Aprilindo. Selamat datang Pak Pujo, Pak Nikolai. Terima kasih sudah hadir di Special Report. Hari ini kita akan bahas soal ormas ini, Pak. Ya. Dan ini kan lagi trending topik nih ya, Pak ya. Dan kita pengen tahu juga sebenarnya sejauh mana ormas ini bisa berlaku di Indonesia, artinya behavior perilakunya harus seperti apa. Tapi sebelumnya Pak, kita akan dengarkan dulu apa, atau kita lihat VT berikut ini mengenai pernyataan dari Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK soal ormas. Setuju melakukan pembubaran ormas-ormas yang nyata-nyata intoleran dan melanggar ketentuan undang-undang, apalagi sampai mengancam ideologi negara Pancasila. Itu setuju. Cuma problemnya sekarang ormas-ormas yang dianggap radikal itu dan disinyalir melakukan itu tidak terdaftar di kantor Kementerian Dalam Negeri maupun di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kalau di kantor Kementerian Dalam Negeri itu adalah ormas-ormas yang tidak berbadan hukum, itu harus mendaftar ke sana. Tapi kalau berbadan hukum itu harus mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini di sana tidak ada. Misalnya Anda nyebut tuh ormas ini mau mengganti dasar negara gitu, mau dibubarkan gimana? Tidak ada SK-nya. Nah oleh sebab itu treatment kepada mereka ini tindakan hukum pidana. Tidak dibubarkan organisasinya karena yang mau dibubarkan tidak ada. Setiap ada tindakan konkret ditindak aja, dibuktikan di pengadilan bahwa itu merupakan langkah mungkin dalam tanda petik makar, ya. Makar itu ada di KUHP kan gitu, ada 30 pasal di KUHP itu tentang makar, bisa dipilihkan dari pasal-pasal itu. Nah itu yang aparat penegak hukumnya harus
kokoh pada pendiriannya, masyarakat harus mendukung. Tidak boleh ada lembaga negara dalam membuat keputusan, apalagi penegakan hukum itu ditekan oleh kekuatan mobilisasi massa. Itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, ya kita tidak ada gunanya bernegara ini, tidak ada gunanya membentuk aparat. Aparat itu diberi monopoli oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang dalam keadaan normal dilarang. Misalnya nangkap orang, ya, memburu orang, bahkan juga mengintip orang gitu untuk jadi intel, itu kan? Itu diberikan oleh konstitusi untuk melakukan tindakan seperti itu. Diberi monopoli, bahkan juga diberi monopoli menggunakan senjata. Sejauh itu untuk keamanan negara, dan itu ada dasar hukumnya semua. Gitu ya. Oke Pak Nikolai, Pak Pujo, kita lihat Pak Mahfud mengatakan bahwa setuju untuk pembubaran ormas. Tanggapan Anda Pak, apakah Anda juga sama seperti Pak Mahfud MD? Jadi kita lihat dulu dasar hukum pembentukan ormas itu. Itu pertama ya. Dasar hukum pendirian atau pembentukan ormas kan Undang-Undang 17 tahun 2013. Itu jelas. Kemudian ada dasar dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 20, 21, 28, 28C, 28E, ayat 3 dan 28J tentang kebebasan berserikat dan sebagainya. Nah, untuk pembentukan ormas ini kan ada melalui beberapa tahap, khususnya lewat beberapa instansi, lebih khusus lagi ada Kemendagri maupun Kemenkumham. Ya. Nah, harusnya pada saat pembentukan ormas itu harus memperhatikan beberapa hal. Satu, mencermati dulu tentang pendirian atau pembentukan satu ormas itu. Pertama, siapa yang membentuk? Yang kedua, apa maksud dan tujuan pembentukannya dan apa dasar hukumnya? Yang ketiga, bila mana pembentukannya? Yang keempat, di mana ormas tersebut dibentuk? Yang kelima, bagaimana visi dan misi ormas tersebut, untuk kepentingan apa dan siapa? Yang keenam, mengapa perlu dibentuk ormas tersebut? Dan yang ketujuh, inisiatif apa dan siapa sehingga ormas tersebut perlu dibentuk? Oke. Ini harus kita cermati dulu. Kalau sudah terlanjur seperti ini? Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini ya, adalah tugas dan wewenang daripada satu lembaga, dalam hal ini Kemendagri sebagai pembina ormas. Dalam hal ini Kesbangpol untuk pembinaan ormas. Itu udah kewajiban. Nah, artinya sekarang ini kan yang terjadi waktu di Bandung kemarin, bahkan terjadi bentrokan seperti itu, ada ormas yang anarkistis juga, atau mungkin ada bentrokan lah, mungkin ada beberapa juga peristiwa-peristiwa sebelumnya, dan itu siapa jadi yang harus bertanggung jawab bahwa oke lah, saya nih yang harus turun dan bertanggung jawab karena ada bentrokan seperti ini? Ya justru itu tadi saya bilang, pembentukan ormas itu pertama sekali siapa yang membentuk ormas itu? Jadi orang itu yang harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab tentang ormas itu. Siapa yang membentuk ormas itu? Ya kan? Yang kedua kan saya bilang, apa maksud dan tujuan pembentukan itu? Oke. Ya kan? Jadi gini, di dalam undang-undang ada dasar hukumnya, bahwa mengatur bahwa visi misinya atau ormas ini berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Betul. Azas ormas juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang, dan cita-citanya pun tidak bertentangan. Ini yang kuat sekali di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Betul. Jadi di luar dari itu artinya harus diberadal. Bukan. Jadi gini loh. Untuk kita melihat apakah ormas ini masih layak atau tidak, kita kembali lagi pada saat pendaftaran ormas itu sesuai tidak dengan ketentuan pasal 15 sampai 19 Undang-Undang 13 Undang-Undang 17 2013. Jadi kembali ke basisnya lagi ya, ke dasar. Terus kemudian kita lihat ADART-nya. Berdasarkan pasal 1 Jungto pasal 35 Undang-Undang 17 tahun 2013. Kita lihat ADART-nya. Ya. Kemudian kita lihat ideologinya. Ideologi tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Baik, kita sesuai sekarang pasal 2, sesuai pasal 2 sampai pasal 3 Undang-Undang 17 2013. Baik, sementara dari saya. Kembali ke basis itu tadi. Pak Pujo, bagaimana, Pak? Nah, jadi kalau menurut saya tentu saja kita harus kembali pertama UUD 45, ya kan, di mana situ menyangkut kemerdekaan bersikap berkumpul, ya, dijamin oleh undang-undang, kan gitu. Nah, tentu saja kalau kita melihat itu, kemudian kita juga harus melihat tentang Pancasila. Jikalau suatu ormas yang tadi disampaikan oleh Bang Nikolai itu melanggar ketentuan dari pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 17 2013, tentu saja kita harus melihat secara jeli apa saja pasal yang dilanggar, kan begitu. Kemudian
apakah tahapan untuk membubarkan ini telah diikuti, kan begitu. Jadi tentu saja pihak yang terkait itu apakah Kemendagri ya kan dengan seluruh jaringannya, kemudian Kumham dengan seluruh perangkat sampai di bawah itu telah mencermati berbagai gerakan dan mengikuti undang. Tentu saja kalau memang dari yang terkait yang memberikan izin itu telah mencermati dan melakukan upaya tindakan sesuai dengan tahapan, tentu saja tidak ada masalah itu menurut saya. Begitu. Baik, tapi Pak begini, peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu itu adalah peristiwa dianggap karena tidak adanya pembinaan atau pengayoman dan pendampingan ketika dua ormas yang berseberangan itu bentrokan seperti itu, sehingga dikatakan bahwa dari pihak kepolisian sendiri adanya pembiaran begitu oleh pihak kepolisian sehingga terjadi bentrokan tersebut. Nah, apa tanggapan pihak kepolisian? Yang pertama tentu saja kita melihat mengapa dan apa dan sebab terjadinya suatu permasalahan. Yang pertama kan ini ada pemeriksaan ya, upaya atau tindakan hukum yang dilakukan kepolisian untuk memanggil dan memeriksa saudara Habib Rizik ya ke Polda Jabar. Kemudian yang menjadi masalah bahwa memang yang bersangkutan kan seharusnya kalau ada panggilan kepolisian itu tidak perlu lah ya kan kemudian membawa ribuan orang kan begitu, membawa ribuan massa. Kepolisian melihatnya itu sebagai suatu bentuk tekanan kepada pihak kepolisian atau sebagai suatu bentuk aspirasi pada saat itu sedang memberikan aspirasi gitu? Itu bisa dibaca pada dua sisi itu saja ya. Dari sisi kemerdekaan mengeluarkan pikiran di bawah 1998 itu saja benar. Tetapi kalau dari sisi lain karena memang bukan cuma ngomong aja, kalau datang itu kan ada tuntutan dan lain-lain, itu bisa juga memberikan pressure secara moral atau pada mental kepada kepolisian itu saja itu. Tetapi kita juga mencermati bahwa memang kasus ini kan banyak.